Mo yang biasa menolong orang, malah bertemu sama orang yang sebenarnya sangat independen dan tidak perlu bantuan. Satu-satunya orang yang Aisyah punya dalam hidup Aisyah ya Arif, kalau enggak Evi dan Victor. Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Yasmin Apper. Di film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia, aku berperan sebagai Aisyah. Oke kan, jadi ini hari pertama kita syuting Assalamualaikum Beijing Lost in Indonesia. Kok dingin ya? Sekarang di Cina. Welcome to China. Dingin sekali anginnya. Dan sekarang kita mau syukuran dulu bareng-bareng. First scene, first day. Semoga lancar. Hari ini kita berkumpul untuk memulai syuting hari pertama Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia. Semoga apa yang kita kerjakan semuanya dapat berkah dari Allah. Amin. Amin. Menjadi rahmat buat kita semuanya. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah kita beri kesehatan, kelancaran dalam syuting ini dari awal sampai kita menyelesaikan seluruh rangkaian syuting. Aisyah itu sosok perempuan yang kuat, agak sedikit impulsif, dan di sini dia jatuh cinta kepada orang yang salah. Dia juga punya pribadi yang sangat kuat. Di film Assalamualaikum Beijing 2 ini, dia ingin mendekatkan dirinya dia kepada Yang Maha Kuasa. Jadi waktu pertama kali dapat sinopsis Assalamualaikum Beijing 2 itu aku udah suka banget sama ceritanya. Aku juga udah sempat nonton Assalamualaikum Beijing 1. Aku pengen banget bisa kerjasama bareng Pak Guntur, bareng Bu Asma. Dan ini juga pertama kali aku bekerja sama bareng semua pemeran-pemeran di sini. Halo, saya Baskara Mahendra berperan sebagai Mo. Mo ini karakternya adalah pemilik travel di Indonesia yang saya mendapatkan tamu, yaitu ada Aisyah, Evi, dan juga Victor. Lalu di sini saya menemani Aisyah untuk mencari apa yang dia cari. Bismillah, lancar ya, doain ya. Kita syuting di City Wall. Ini salah satu peninggalan tertua di dinasti Tang. Kita nggak boleh bawa yang terlalu gede ini. Buatnya nggak aman. Harus minta izin dulu apa-apa. Ini nggak ada barang lagi kan ya? Ada tripod. Drone kita lama-lama udah ketahuan kalau mereka udah lihat. Kita kan bawa drone apa-apa. Halo, aku Lolo, aku sebagai Victor, dan Victor itu adalah seorang kameramen.
assalamualaikum. Aku Ria Ricis. Di Assalamualaikum Beijing 2 ini aku berperan sebagai Evi. Evi ini sebenarnya karakternya seharusnya ya dia ngomong agak sedikit lebih dewasa sifatnya, lebih stabil, nggak yang nyap-nyap, nggak yang mencak-mencak, tapi dia tetap solid sama teman-temannya. Ada waktunya dia bercanda, ada waktunya dia ngomong dewasa, ada waktunya dia berantem sama Victor. Walaupun sering dimarahin Evi, walaupun sering ya bisa dibilang kayak dibentak sama si Evi, ada satu alasan kenapa Victor tetap bertahan di timnya si Evi. Soak. Apa sih lu syuting mulu lo? Heran gue. Ini kan jaga sikapmu anak muda. Nama saya Ferry Salim, saya di sini berperan sebagai Baba Rahman alias Baba. Di sini Baba Rahman ini single parent dan dia membesarkan 2 orang anak, yaitu satu laki-laki yang besar namanya Muhammad dan kemudian yang kedua namanya Sabira yang perempuan. Halo semuanya, aku Gabriela Eka Putri dan di sini aku berperan sebagai Sabira. Waktu pertama kali ditawarin, aku juga kayak oh my god ini challenge baru banget karena aku nggak pernah kan pakai kerudung dan aku tuh pakai kerudungnya as a Chinese Muslim gitu loh. Tentunya tidak mudah bagi seorang ayah untuk membesarkan 2 orang anak di mana dia harus merangkap menjadi ibu juga, kemudian strugglingnya juga untuk supaya bisa tetap hidup di Ningxia dan juga mengubur masa lalunya yang cukup terluka untuk dia. Yang mana dia berpikir bahwa masa lalunya ini nanti akan diceritakan kepada anak-anaknya, tapi belum saatnya. Karena dia menunggu sampai anak-anak ini menjadi dewasa, kemudian bisa dengan bijaksana menerima apa yang terjadi pada masa lalunya. Dia terus-terusan tidak bercerita pada adiknya kalau ibunya udah tiada, dan juga bagaimana Mo diajak bekerja sama dengan papanya untuk berbohong kepada adiknya. Aku rasa untuk setiap orang untuk mengalami itu pasti berat sekali, dan itu mungkin yang membuat Mo lari. Bira cuma buat kalian. Kalian bohong sama Bira. 你们为什么说谎？ Kenapa, Pak？ 有一天，不管爸爸有没有跟我一起，我会去找妈妈。 Aku
walaupun punya kekesalan terhadap papanya, tapi Mo tetap melihat papanya sebagai orang yang menjadi idolanya, orang yang akan diikuti jalan hidupnya, karena kita lihat sendiri bagaimana sebenarnya mau hidup berkecukupan, mau hidup dengan nyaman, itu semua berkat papanya. Keluarga Sabira, Kak Mo, dan Baba diperlihatkan, dan itu it's a very dramatic and heavy scene, tapi berkat bantuan para cast and crew, we could do it. Jadi semoga kalian enjoy juga pas nonton. Halo, aku Emir Mahira berperan sebagai Arif. Karakter Arif ini lumayan brengsek ya. Dia adalah seseorang yang suka main perempuan. Dia itu tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur. Intinya dia adalah antagonis di cerita ini. Aisyah sama Arif udah pacaran bertahun-tahun. Aisyah tumbuh dewasa bersama Arif, dan akhirnya Aisyah tahu bahwa Arif bukanlah laki-laki seperti yang ada di pikiran dia. Udah mendapatkan seorang partner seperti Aisyah, bisa mendua, bahkan tidak menghargai dan sama sekali tidak mensyukuri Aisyah. Halo, nama aku Violeta. Di film ini aku sebagai Siska. Siska ini perempuan yang bucin. Dia tuh salah jatuh cinta sama orang yang salah. Ujung-ujungnya ya dia udah yakin dengan pilihannya, dimana dia mau future dia bersama Arif. Tapi Aisyah salah, jatuh cinta kepada orang yang salah. Sedih banget tadi tuh, rasanya tuh hatinya tuh pecah banget. Untuk Aisyah menerima itu aja susah banget, dan untuk move on itu dibantu dengan kemauan Aisyah untuk lebih dalam lagi belajar tentang agama. Assalamualaikum Beijing 2.
Assalamualaikum Beijing 2 Lost Indonesia ini adalah cerita tentang Aisyah yang sangat udah bergantung kepada seseorang, sangat berharap masa depan dia dengan orang ini. Mengambil langkah yang menurut dia mungkin benar. Dari Jakarta yang menjadi lost Indonesia karena mencari pacarnya ya. yang dia ingin temui dan dia ingin kasih surprise di kota tempat dia sekolah, tapi ternyata tidak bertemu dengan Arif. Dan di saat perjalanan Lost Indonesia itu dia bertemu dengan keluarga yang sangat hangat. Malah pencarian Arif ini menjadi pencarian jati dirinya Aisyah. Dan mau terlibat di dalam pencarian ini bersama-sama yang akhirnya juga saling menemukan seperti apa sih hidup kedepannya yang mereka ingin jalankan. Aisyah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan dari situ dia menempuh kehidupan barunya dia. Dan akhirnya mereka menemukan jalan cintanya bersama-sama. Film ini bisa ditonton oleh semua lapisan umur karena tidak hanya konflik anak muda tapi juga ada konflik orang tua. Mungkin untuk teman-teman yang masih sangat bergantung kepada orang dan bukan kepada Yang Maha Kuasa, kita harus tahu bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang permanen selain dari our creator gitu. Jadi janganlah bergantung kepada dunia, tapi kita harus punya pegangan which is Tuhan kita.